Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang ke dalam persekutuan Jemaat Martin Luther yang saat ini dilayani secara online. Saat ini kita memasuki minggu ke-1 Prapaskah. Masa ini merupakan persiapan sebelum Paskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana umat mengenang dan menghayati kembali seluruh pelayanan Yesus yang penuh tantangan dan derita yang dimulai dari Kaisarea Filipi sampai di Yerusalem. Oleh karena itu, masa ini merupakan kesempatan untuk umat berpuasa, meratap, sadar diri, menyesal, dan bertobat. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tembangkan nyanyian dari Kidung Jemaat 159, Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nats pembimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 pada ayatnya yang ke-37 yang demikian, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat
dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 pada ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah terbisi kan dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat, marilah kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 13 pada ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih pasti lemah lembut, kasih
Jemaat, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami suka Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 yang menyatakan, hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaatku yang saat ini berada di rumah. Pernahkah saudara mendengar pengakuan seperti ini? Jadi ada seseorang yang kemudian berkata begini, sampai kapanpun saya tidak pernah akan melupakan perbuatannya. Terlalu sakit. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakannya. Saya dendam. Dan satu ketika saya akan membalasnya. Untuk membenarkan pengakuannya, dia mengutip ayat Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dia tidak membacakannya terus, tapi dia sampai di gigi ganti gigi titik. Lalu dia berkata, itu berarti ada pembalasan. Dan satu ketika saya akan membalasnya.
Pengalaman seperti ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita perhatikan bacaan dari Injil Matius 5 ayat 38, jangan berhenti sampai di situ. Coba kita baca selanjutnya ayat 44. Ya. Dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu juga yang bisa kita baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi dengan demikian kita dapat berkata bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah kebaikan dan kasih bagi mereka yang membenci atau berlaku jahat kepada kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jika landasan firman Tuhan tadi kita yakini sungguh-sungguh dan kita lakukan dalam hidup kita dari hari ke hari, maka ini sangat membantu kita untuk memahami apa yang dinasihati Yesus dalam bacaan kita Injil Lukas 6 ayat 37 dan ayat 38 tadi. Ringkasnya, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum, tetapi ampunilah. Saudara-saudara dan saya bisa saja berkata, saya sudah mengampuninya, sudah selesai, tidak ada lagi yang disembunyikan. Tapi ternyata lain di bibir, lain di hati. Ya, ada lagunya kan begitu tuh. Saya enggak tahu siapa yang menyanyikan lagu itu, tapi saya cuma ingat aja. Lain di bibir, lain di hati. Kalau ini yang terjadi berarti pengampunan yang dia berikan itu pengampunan yang hanya di bibir dan pengampunan yang palsu, bukan pengampunan yang tulus. Pengampunan yang tulus adalah jika saudara dan saya sudah mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita sungguh-sungguh menghayatinya, maka kita bisa mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain. Memasuki minggu pertama masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus itu bagi kita semua. Dengan kasih dan pengorbanan Yesus, ini memampukan saudara dan saya supaya kita dapat mengasihi dan mengampuni saudara kita, mengampuni orang lain. Ini akan menuntun kita bukan untuk menghakimi dan menghukum, tetapi untuk mengatakan dengan penuh kasih, memberitahu saudara kita, menegur saudara kita, menasihatinya tanpa harus menghakimi, tanpa harus menghukumnya. Saudaraku, ingatlah bahwa saya dan saudara juga bukan manusia sempurna. Kita masing-masing juga punya kekurangan dan kelemahan. Waktu saya melayani di Kalimantan Timur,
Di balik papan ada seorang ibu yang datang pada saya. Lalu dia bercerita, dia katakan begini, Pak Pendeta, selama ini kalau berdoa Bapa kami di gereja, ada satu kalimat yang saya tidak sebutkan. Lalu saya tanya, kalimat apa yang ibu tidak sebutkan? Lalu dia katakan, kalimat, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini dia tidak mau sebutkan. Saya tanya, kenapa ibu tidak mau sebutkan? Lalu kemudian dia menjawab, sampai saat ini saya belum dapat memaafkan adik saya. Perbuatannya membuat saya sedih dan malu. Dan untuk itu saya belum dapat mengampuninya. Saya katakan kepada ibu itu, Ibu, sudahkah ibu mengalami pengampunan yang Yesus berikan kepada ibu? Sudahkah ibu mengalami kasih Kristus? Dia katakan, sudah sih Pak Pendeta. Tetapi untuk kasus ini, saya belum dapat mengampuni dan mengasihi adikku. Saya katakan untuk dia, ibu berdoa. Ibu pulang, ibu berdoa. Kita juga berdoa sekarang dan saya percaya kalau ibu sungguh-sungguh berdoa, satu saat ketika waktu Tuhan tiba, ibu akan berdamai dengan adik ibu. Kira-kira 2-3 bulan lewat, saya berjumpa dengan dia lagi. Lalu kemudian saya bertanya, bagaimana? Apakah sudah mengampuni adiknya? Lalu dia berkata begini, puji Tuhan Pak Pendeta, dalam tuntunan Roh Kudus, saya dan adik saya bisa berdamai. Kemudian saya berkelakar, saya katakan, berarti doa Bapa kami sudah lengkap disebut. Dan dia bilang, ya Pak Pendeta, setelah itu kalau di gereja saya berdoa Bapa kami, saya mengucapkan kalimat yang sekian tahun saya tidak menyebutnya. Sekarang saya sudah bisa mengatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada waktu terlambat untuk mengampuni dan mengasihi saudara kita. Sekalipun dia musuh kita, sekalipun dia sudah menyakiti hati kita, tapi ada saatnya kalau saudara berdoa mohon pengampunan dan mohon kuasa Roh Kudus bekerja, maka tiba saatnya saudara dapat mengampuni dan mengasihi. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini sebagai bangsa dan rakyat Indonesia kita berada dalam wabah virus corona atau COVID-19. Di tengah kondisi seperti ini, saudara-saudara, masih saja ada orang yang nyinyir. Sok tahu seperti Tuhan. Saudara mau dengar ceritanya? Jadi orang ini dia telepon saudaranya. Kemudian dia bercerita. Kak, kamu tahu? Lalu kakaknya menjawab, ada apa? Kamu masih ingat kan? Dengan orang itu yang dulu pernah menjelek-jelekan saya, yang dulu pernah mempermalukan saya, kakak tahu apa yang sekarang terjadi dengan dirinya. Usahanya bangkrut. Dan ini, dia dikatakan ODP, orang dalam pengawasan terinfeksi virus corona. Nah itu hukuman Tuhan baginya. Rasain dia, keterlaluan dia. Orang seperti ini harus mendapat pelajaran dari Tuhan supaya jangan dia seenaknya melakukan seperti itu. Saudara, itu yang saya sebut nyinyir.
Bukan saja cerita itu, tapi mungkin pada saat sekarang ini juga ketika banyak orang yang mengalami kondisi seperti itu. Ada orang yang senang, ada orang yang bersuka cita. Tuh rasain dia, sekarang kena dia, berhati-hatilah. Kita semua, kalau sekarang dia, mungkin besok siapapun bisa terjadi. Jangan kita bertindak seperti Tuhan. Jangan melihat selumbar yang ada di depan mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di matamu sendiri tidak kau lihat. Jangan berlaku seperti Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sudah paling benar dan orang lain paling salah. Kita paling suci dan orang lain paling berdosa. Jangan berpikir seperti itu, saudaraku. Justru dalam kondisi seperti ini, marilah kita berdoa. Marilah kita memohon supaya Tuhan membantu bangsa dan negara ini. Supaya kita dapat terbebas dari virus corona. Dan marilah jangan ada dendam kesumat. Saudara dan saya sudah mengalami kasih dan pengorbanan Yesus. Pakailah itu sebagai modal dasar iman kita. Untuk mulai dari sekarang, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa kebencian. Tetapi biarlah ada kasih yang saling mengampuni, yang satu dengan yang lain. Hanya dengan begitu, hidup kita menjadi damai, menjadi sejahtera. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tetapi sukacita ada dalam kehidupan bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan puji syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami Jemaat Martin Luther dapat melaksanakan ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah semua yang kami dengar dalam pemberitaan firman hari ini memberi kami kekuatan iman, memberi kami sukacita, memberi kami penghiburan untuk menjalani hidup ini. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami teringat mendoakan keluarga-keluarga kami yang saat ini berada dalam berbagai pergumulan hidup. Teristimewa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat wabah virus corona ini. Tolong Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan iman, biarlah Engkau memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami teringat juga mendoakan para dokter dan juru rawat yang dengan penuh kesetiaan melayani pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan sertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tuntun mereka Bapa dalam kesetiaan untuk melayani pasien dalam berbagai pergumulan sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati dan tuntun supaya mereka dapat memikirkan kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh sehingga dapat membatasi penyebaran virus corona ini. Kami percaya dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus, tepat pada waktunya bangsa Indonesia dan rakyat kami dapat terbebas dari penyebaran virus corona ini ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami juga mau mengucap syukur bersama jemaat-Mu yang pada hari ini berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap syukur yang dinaikkan. Setiap bentuk pelayanan yang terjadi dan dilaksanakan dalam Jemaat Martin Luther, Tuhan berkati dan tuntun supaya semuanya berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus melayani kami, Tuhan berkati dan lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk tim kerja pelayanan online Jemaat Martin Luther. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pengabdian ini benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan hari baru nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati kami yang tetap setia di rumah, yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah dan beribadah di rumah. Tuhan tuntun dan pimpin supaya kami semua dapat melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam kitab Esra 2 ayat 68 dan 69 yang berkata, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita tembangkan lagu dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-1 Prapaskah, Minggu 5 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu dilayani secara online, dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dan dapat diikuti melalui channel YouTube PA GPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan setiap hari di gedung gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfers, ditunggu selambat-lambatnya pada hari Jumat 10 April 2020 pukul 2 siang.
Majelis Jemaat juga menyediakan amplop syukur sukacita Paskah yang dapat diambil setiap hari di gedung gereja. Ketiga, peneguhan sidi baru. Pelaksanaan peneguhan sidi tahun 2019-2020 sementara ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Keempat, informasi ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung tahun ini, Jumat 10 April 2020 akan dilayani secara online. Dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Roti untuk perjamuan dapat diganti dengan semua jenis roti dan penganan tradisional. Sementara anggur untuk perjamuan dapat diganti dengan minuman seperti sirup, air mineral, teh, atau minuman tradisional lainnya. Makanan dan minuman tersebut dipersiapkan oleh keluarga masing-masing. Kelima, informasi ibadah Minggu Paskah. Ibadah dan perayaan Minggu Paskah tahun ini, Minggu 12 April 2020 akan dilayani secara online. Dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Keenam, panduan ibadah pelkat dan rumah tangga. Setiap keluarga dihimbau untuk dapat tetap melaksanakan peribadahan, baik ibadah pelkat ataupun ibadah rumah tangga yang saat ini dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan yang dapat dibaca pada halaman 6 Warta Cetak. Ketujuh, ibadah diakonia. Ibadah diakonia untuk bulan ini, April 2020, ditiadakan. Akan tetapi bagi penerima diakonia, bantuan natura dapat diambil di gereja pada hari Kamis 9 April 2020 mulai pukul 1 siang. Ketujuh, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat tetap dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Demikian untuk diketahui. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman 8 sampai dengan halaman 10. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Apabila saudara memerlukan informasi atau pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja atau melalui presbiter yang terdekat dengan kediaman saudara. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh petugas ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarga yang menopang pelayanannya dalam melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat